kekuatan batin sebenarnya merupakan kekuasaan yang tersembunyi, gaib, mengagumkan. Dapat diibaratkan bisa memindahkan gunung, mengeringkan samudra, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Ini ibaratnya ya. Jadi kalau batin kita itu kuat, tangguh, semangat, apa sih yang tidak bisa? Sultan Akbar itu satu ketika gambar satu garis, terus di garis seret ini. Terus dia bilang begini, siapa bisa memendekkan garis saya ini tanpa harus memotongnya? Jadi gimana caranya membuat garis ini jadi pendek tanpa harus memotong garis itu atau menghapusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, baik. Bismillah, malam ini kita awali dari beliau. Dokter ya, bukan doktor. Ini awas keliru. Baik, kita ketemu beliau, Dokter Sutomo. Ya, bismillah, kita mulai. Yang pertama saya buka dari satu kalimat pidato beliau waktu 25 tahun Budi Utomo, tahun 33 di Surabaya. Pidato itu secara umum maksudnya kalimat ini. Sudah 25 tahun kita berusaha membangunkan pikiran bangsa. Tetapi yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya yang telah lama tertidur oleh penderitaan penjajahan. Ya, ini kan Budi Utomo 1908 sampai 1933, perjuangan panjang untuk membangunkan bangsa ini. Kalau membangunkan pikiran mungkin sulit, tapi bisa ditempuh. Yang paling sulit, kata beliau, membangunkan jiwanya. Terlalu lama dijajah, jiwa ini jadi sulit mau digenjot untuk maju, digenjot untuk berkembang. Jadi mentalnya sudah pesimis. Melihat apa-apa rasanya gelap saja. Sudah terlalu lama dijajah. Jangan-jangan sudah nyaman dengan penjajahan. Sering saya sampaikan ya, kadang-kadang orang itu bukan sepenuhnya salah yang jajah, bisa menjajah kadang-kadang karena mentalnya sendiri, mental minta dijajah. Banyak di antara kita yang, kalau dulu pernah teman-teman coba dicek ya waktu kita ngaji Erich Fromm yang judulnya Lari dari Kebebasan. Banyak orang yang lari dari kebebasan, menghindar dari kebebasan kemerdekaannya karena males mikir, males bertanggung jawab, males milih yang terbaik untuk hidupnya, karena ini semua capek, melelahkan. Orang lebih suka, sudahlah atur saja saya, enaknya gimana. Karena kalau tinggal diatur itu kita tidak capek, tidak lelah. Padahal zaman ini sedang dijajah.
Kalau sudah dijajah kok mentalnya nyaman dengan penjajahan itu, ini berat sudah perjuangan. Maka kata Dr. Sutomo, yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya. Jadi penjajahan itu, kata beliau, yang paling berat bukan kok terus jatuh miskin atau tersiksa fisiknya. Yang paling berat orang dijajah itu, yang pertama semangatnya hilang, harga dirinya jatuh, kesadaran dirinya sebagai bangsa juga pelan-pelan luntur. Mungkin zaman itu sudah mulai banyak, enak ikut Belanda. Apa-apanya serba modern, serba canggih. Lupa dengan nasib bangsanya. Jadi di tulisan-tulisannya Dr. Sutomo, beliau menjelaskan penjajahan panjang itu menciptakan mental yang rendah diri di hadapan bangsa asing. Percaya dirinya jatuh. Kemudian menidurkan kemauan untuk memperbaiki nasib. Jangan-jangan sampai sekarang mental kita itu mental inferior, rendah diri. Kalau ketemu orang luar negeri kita grogi. Ketemu bule kita tidak berani, minggir-minggir, khawatir diajak ngomong. Alasannya, wah bahasa Inggris saya jelek, Pak. Loh ya wong itu di kita, ya diajak ngomong bahasa Indonesia saja. Nah dia tidak ngerti, Pak. Yo, dia yang harus ngerti wong di Indonesia, kan gitu logikanya. Tapi kan kamu yang minder. Gitu loh. Sementara kan kalau kamu yang keluar kan pingin, wah ini harus ngerti bahasa Inggris, ini harus ngerti, kan kamu gitu. Ya harusnya mereka kesini juga gitu toh. Logika sederhananya. Tapi kan kamu milih minggir saja, Pak, saya tidak ngerti bahasa Inggris. Nah ini jangan-jangan ini bagian dari mental rendah diri. Kalau sudah rujukan-rujukan barat, misalnya tokoh-tokoh besar, filosof-filosof barat, kita merasa kerennya luar biasa. Ya, kalau rujukan-rujukan lokal, orang-orang kita sendiri, itu rasanya kurang keren, kurang gaya. Kalau kamu ngutip, menurut filosof Heidegger, wah itu rasanya mantap, luar biasa. Menurut Stoikisme, Marcus Aurelius, itu mungkin hebat. Tapi kalau sudah menurut Ronggo Warsito, menurut itu rasanya kurang wow. Nah ini mungkin hubungannya dengan mental. Kita tidak pede dengan bangsa kita sendiri. Kita tidak percaya diri. Akhirnya kita pasif saja. Yang kemarin-kemarin banyak dibahas, mental kita terus jatuhnya konsumtif saja. Kita user saja, kita pengguna saja dari segala yang mereka produksi. Jiwa kita tidur. Inilah terus Dr. Sutomo menggagas, wow ini kebangkitan nasional itu yang paling utama sebenarnya bukan ngusir penjajahnya, tetapi membangunkan jiwanya. Dan ini tidak gampang. Itulah mengapa nanti Budi Utomo itu didirikan bukan sebagai partai politik awalnya, tapi semacam gerakan, perkumpulan, pendidikan, persatuan, jenis-jenis itu. Jadi tidak sejak awal jadi partai politik. Karena memang proyek awalnya menyadarkan. Disitulah pentingnya kita membangunkan jiwa kita, membangunkan kesadaran kita. Kamu itu orang Indonesia loh. Dengan segala pride-mu, kebanggaanmu sebagai orang Indonesia, bangkitlah. Tunjukkan bahwa kalian hebat. Tunjukkan bahwa kalian luar biasa. Nenek moyangmu sudah membuktikan kehebatan mereka, sekarang giliranmu. Mental ini yang sulit.
kata Dr. Sutomo. Banyak di antara kita yang pesimis saja melihat bangsanya, bahkan banyak juga yang sinis, yang nyinyir terhadap bangsanya sendiri. Wah, ini problem kita hari ini. Kita tidak punya pride. Nah, berarti apa proyek membangunkan itu? Yang pertama, ini proyek membangunkan kesadaran diri dan harga diri. Jadi jalan membangunkan jiwa bangsa itu yang pertama, kita harus sadar diri. Ini kalau bahasa Inggrisnya self-awareness. Dan punya harga diri. Kata Dr. Sutomo, bangsa yang tidak kenal dirinya, tidak insaf akan dirinya sendiri, tidak mungkin dapat berdiri dengan tegak. Apalagi melangkah dengan pasti. Jadi bangsa yang tidak insaf dengan dirinya, ya dia tidak paham siapa dirinya, tidak ngerti jati dirinya. Kalau dia tidak kenal dirinya, dia tidak kenal kehebatannya, kelebihannya, dan juga di titik mana kekurangannya. Loh, kalau kita seperti ini, ya kita tidak bisa tegak jadi diri kita. Yang terjadi apa? Ya kita niru saja, kita nempel saja keluar diri kita. Bahwa hebat itu begini loh, seperti bangsa sana loh. Bahwa luar biasa itu begini loh, seperti kelompok yang sana loh. Bahwa dan semuanya rujukannya keluar diri kita. Kenapa begitu? Karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Jadi kita tidak kenal ciri kita. Padahal mungkin kalau kita kenal ciri kita, bisa saja kita tidak akan seterikat itu, tidak akan senempel itu, setergantung itu dengan di luar diri. Tapi Pak, kan faktanya luar itu kan lebih maju dibandingkan kita misalnya. Realistis saja lah Pak. Ya problemnya bukan luar sudah maju atau belum. Pertanyaannya adalah maju dalam hal apa? Di bidang apa? Nah, pertanyaannya kan di situ. Ya kalau kamu lihat sisi dia yang majunya, ya dalam sisi itu mungkin kita memang kalah. Tapi apa iya 100% sepenuhnya bangsa kita dengan segala ragam kebudayaannya itu kalah maju dengan mereka? Ya kalau kita membanding di aspek yang mereka pas maju, ya kita kalah. Tapi apa iya semua aspek kita mundur? Jadi ini yang jarang kita tanyakan. Pak, secara sains dan teknologi kan kita agak kalah Pak, itu Pak terbelakang. Mungkin ya. Tapi apa hidup itu hanya satu dimensi tentang sains dan teknologi saja? Apa tidak ada satu dua hal identitasmu yang membanggakan? Oh, itu kan kita jarang mikir ke sana. Akhirnya apa? Kita kehilangan pride kita tentang diri kita sendiri. Betul. Oke. Tapi kan kita dijajah lama, Pak. Misalnya, apa yang dibanggakan dari bangsa yang lama dijajah? Ya tetap saja banyak ada kok. Misalnya kalian bisa menyebut kita bisa tahan lama dijajah dan tidak putus asa. Itu kehebatan tersendiri. Sesulit apapun situasi kita, coba kalian keluar. Oh, mungkin kalau dibandingkan di luar, kalian lebih banyak lihat orang ketawa-ketawa, santai-santai dibandingkan mereka. Misalnya, oh itu mungkin kelebihan tersendiri itu kalau diolah dengan tepat bisa luar biasa. Jadi kita masih tetap bisa senyum sepahit apapun situasinya, itu luar biasa. Masih banyak ketemu orang ketawa-ketawa di sini, meskipun kondisinya betapa memilukan, itu kehebatan tersendiri. Ya, kalau kata
Ki Hajar dan kawan-kawan waktu berdebat dengan Sultan Takdir Ali Sabana, budaya kita itu luhur. Dari sisi kemanusiaan, spiritualitas, religiositas kita kuat. Jadi, ini salah satu gambaran ya. Ayo bangun kesadaran dirimu, sadari dirimu bahwa kamu hebat di bidangmu yang memang kamu hebat. Bangsa kita ini luar biasa dalam aspek-aspek yang memang luar biasa. Ada kurangnya ya, tapi tidak harus membuat kita minder, tidak punya harga diri. Kita punya nilai-nilai sendiri, kita punya identitas sendiri, kita punya karakter sendiri. Jangan mau terseret arus zaman begitu saja. Ayo kita tegak sebagai diri kita. Ini sudah diajarkan sejak Dr. Sutomo. Sudah disadari. Jadi ini pengingat ya, kalau teman-teman bangunlah jiwanya, berarti pertama-tama batinmu. Sadari dirimu, kenali dirimu. Loh, kalau kamu dirimu sendiri tidak kenal, gimana kalian bisa mengenal yang lain? Gimana kalian bisa maju? Gimana kalian bisa merancang strategi untuk sukses? Wong tidak kenal dirimu. Dan punyalah harga diri. Punya harga diri itu kita tidak menegokan nilai-nilai kita, identitas kita, karakter kita hanya demi kesenangan sesaat, keuntungan sementara, dan lain sejenisnya. Ini namanya orang yang punya harga diri. Bangsa juga begitu. Semoga bangsa kita masih punya harga diri. Tidak sekedar karena kepingin berdaya di bidang ekonomi terus menjual harga dirinya. Karena kuncinya kejayaan, keberhasilan itu ada di jiwa, di batin. Dan bangunnya jiwa itu diawali dari kesadaran diri dan kepemilikan harga diri. Awalnya di situ. Terus beliau melanjutkan di salah satu tulisannya bahwa kuncinya maju itu memang ada di jiwa, ada di batin. Ini satu paragraf dari tulisan beliau. Di zaman materialisme ini, di mana orang menyembah pada keduniawian, banyak orang yang berpendapat bahwa semua daya upaya dan pekerjaan itu timbulnya dari daya kekuatan lahiriah belaka. Di tanah Indonesia ini sekarang tidak sedikit orang yang dalam hidupnya hanya mementingkan hal-hal jasmaniah saja. Tidak hanya di kalangan para priayi atau pedagang saja, melainkan di kalangan kaum terpelajar dan kaum cendekiawan pun banyak yang bersikap demikian. Ini yang diprihatinkan yang terakhir. Harusnya kaum terpelajar, kaum cendekiawan itu jadi pengendali. Tapi ternyata ya tidak, jatuh pada materialisme. Kata beliau, kekuatan batin sebenarnya merupakan kekuasaan yang tersembunyi, gaib, mengagumkan. Dapat diibaratkan bisa memindahkan gunung, mengeringkan samudra, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Ini ibaratnya ya. Jadi kalau batin kita itu kuat, tangguh, semangat, apa sih yang tidak bisa? Maunya Dr. Sutomo itu. Kalau batin kita sudah serius ingin mencapainya, sungguh-sungguh ingin mencapainya, semangat kita tinggi, pantang menyerah, apa yang tidak mungkin. Jadi, sayangnya kita selama ini lebih banyak fokus ke materi. Untuk sukses kita harus punya ini, punya infrastruktur itu, punya
bangunan ini, bangunan itu, punya fasilitas ini, fasilitas itu di luar diri kita. Padahal kata Dr. Sutomo yang pertama harus menyala itu diri kita, batin kita. Maka sekarang perlu sekali kita berusaha memperoleh kekuatan batin itu guna menggugah kesadaran bangsa kita yang hidupnya hanya mengejar hal-hal keduniawian belaka tanpa mempedulikan perbuatan baik dan kepentingan umum. Ayo ya mulai, kalau mengikuti Dr. Sutomo ini, fokus kita ke materi ayo banyak dikurangi, fokus dulu ke jiwa kita. Kalau jiwa kita beres, materi mengurusnya lebih gampang. Tapi kalau jiwa kita, mental kita kacau, materi justru akan semakin jauh. Jadi kalau kita kurang semangat, kalau kita tidak punya harga diri, kalau kita lemes, putus asa, itu kan semua di dalam. Fasilitas apapun di luar diri kita tidak akan ada gunanya. Secanggih apapun infrastruktur kita siapkan, kalau mentalnya bukan mental yang beres, kalau batinnya dan jiwanya tidak siap, tidak ada gunanya infrastruktur itu. Jadi maka kekuatan batin jadi kunci sebelum kita membangun fisik. Ya. Jadi ini langkah pertama untuk membangunkan jiwa bangsa. Kesadaran diri dan harga diri dan kekuatan batin. Langkah kedua, ini saya potong-potongkan, saya ambilkan dari tulisan-tulisan beliau ya. Membangunkan jiwa bangsa itu kunci yang kedua adalah pendidikan. Istilahnya beliau, pendidikan itu obornya jiwa. Yang menyalakan jiwa itu pendidikan. Dan fungsi pendidikan yang paling utama menurut beliau adalah pendidikan karakter dan budi pekerti. Ada kalimat yang terkenal dari beliau, kemajuan tanpa budi pekerti berarti bencana. Ini contohnya banyak lah ya. HP-mu, smartphone-mu tambah canggih, tapi kalau moralmu rusak, kecanggihan itu hanya jadi alat untuk kerusakan. Kalau pikiranmu kotor, kecanggihan alat tadi hanya jadi mediamu untuk mencari kekotoran. Seperti jiwa batin tadi, maka budi pekerti juga jadi alasnya. Kan sering kalian dengar kalimat belakangan ini, adab fauqal ilm. Adab itu lebih kita dulukan daripada ilmu. Ini maksudnya kita ngurusi wadahnya dulu, kita mengurusi karakter kita dulu. Kalau karakter kita beres, belajar, berilmu itu jadi manfaat. Tapi kalau karakter kita kurang beres, contohnya kalau kita masih sombong, terus kita pinter, ilmu dan kepinteran kita itu hanya jadi jalan kita untuk menyombongkan diri. Kalau kita masih penuh iri dengki dalam diri kita, ilmu kita yang tinggi itu hanya jadi sarana untuk mengiri orang, mendengki orang. Kalau kita masih penuh kebencian, ilmu akan jadi jembatan untuk membenci orang lain. Maka bereskan dulu karakter. Misalnya, orang yang, ini nanti kan beliau fokusnya ke kebangsaan. Orang yang benci tanah airnya, orang yang pesimis memandang bangsanya.
Mbok dia dapat gelar tinggi, dapat jabatan besar, dia tidak akan peduli dengan kebangsaannya. Maka penting budi pekerti. Jadi menurut beliau, satu bangsa boleh maju dalam teknologi, ekonomi, politik, tapi tanpa kebajikan moral dan tanggung jawab sosial, hasilnya tetap keserakahan dan kehancuran. Maka menurut beliau, pendidikan yang membangunkan jiwa itu harus melatih akal, rasa, dan karsa, kehendak sekaligus. Jadi manusia utuh itu tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana dan berperi kemanusiaan. Ini menurut beliau ya. Ya ini sejak zaman beliau sudah digaungkan. Sebenarnya sampai hari ini ya sudah banyak sih seminar-seminar, tulisan-tulisan tentang pendidikan karakter. Tapi kalau melihat karaktermu hari ini, jangan-jangan seminar dan tulisan-tulisan itu kurang manfaat. Ya di mana-mana orang bilang sih pendidikan karakter. Tapi lah kapan panennya? Di mana bisa kita lihat buahnya pendidikan karakter sejak era kurikulum kapan itu? Sekarang kita lihat mulai betapa karakter kita terjun bebas kalau kita buka medsos itu. Wah, isinya menunjukkan degradasi yang luar biasa di bidang karakter. Nah, ini jadi PR kita semua. Makanya kata beliau, bangsa yang besar ialah bangsa yang punya semangat kemajuan tetapi tidak meninggalkan budi pekertinya. Jadi budi pekerti itu, budi itu kesadaran moral. Jadi termasuk akal yang tercerahkan, itu budi namanya. Orangnya bisa mendayagunakan semua perangkat intelijensi dalam dirinya, itu budi. Akalnya jalan, nuraninya hidup, kemudian kemanusiaannya besar, moralnya, akhlaknya terpuji. Ini namanya orang berbudi. Kalau pekerti itu perilakunya. Jadi budi yang membuahkan pekerti. Pekerti itu nanti bentuknya ya akhlak, moral. Jadi budi pekerti itu jiwanya kebudayaan satu bangsa, sumbernya moral, dasar hidup bersama. Tanpa budi pekerti mungkin kalian pandai, pinter, IPK-mu 4, sekian. Mungkin. Ya, ponjol dosennya sudah tidak nututi. Menilai kamu saking pinternya. Tapi kalau tanpa hati, ya lahirnya alienasi dan dehumanisasi. Kamu terasing dari dirimu sebagai manusia, derajat kemanusiaanmu jatuh. Jadi, bukan berarti tidak boleh pinter loh ya, pinter itu harus. Tapi berhati dan berberi kemanusiaan adalah sisi keping mata uang satunya. Jadi ya cerdas, ya berbudi pekerti. Dr. Sutomo mencontohkan Barat. Penjajahan Barat itu luar biasa, membawa teknologi, membawa tertib administrasi dan lain sebagainya. Tapi melupakan satu sisi yang lain, sehingga akhirnya kemajuannya menghasilkan keserakahan, egoisme, konflik, perpecahan. Sama kayak kita ya, kita kemarin kan gelisah itu. Kita itu perangkat komunikasi kita tambah canggih.
Harusnya kan kita tambah rekat, tambah rukun, tambah kompak. Wong komunikasinya gampang. Tapi faktanya kita tambah terpecah-pecah. Faktanya fragmentasi kita tambah banyak. Setiap kali ada masalah kita pecah. Begitu beda pendapat kita nganggep teman kita musuh sudah. Harusnya kan media sosial itu semakin dekat kita secara sosial, tapi faktanya kebalikannya. Kenapa bisa begitu? Karena kecanggihan teknologi tidak diiringi dengan ketinggian budi pekerti. Titik masalahnya di situ. Maka kata beliau, membangkitkan jiwa itu antara lain menghidupkan budi pekerti ini. Sumbernya apa? Ayo pendidikan. Jadi beliau mengidealkan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Bukan berarti yang sains, yang teknik diabaikan, enggak, tapi dilengkapi dengan budi pekerti. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga, bagaimana membangunkan jiwa bangsa? Tentu saja yang ketiga persatuan dan gotong royong. Kata beliau, bangsa ini akan bangkit kalau bersatu. Bukan tercerai oleh suku, daerah, kepentingan pribadi. Kalau istilahnya beliau, paduan tenaga dan jiwa. Jadi membangunkan jiwa bangsa berarti menghidupkan kembali semangat kebersamaan, saling menolong, cinta tanah air. Tidak hanya slogan tapi ya. Kalau slogan kita sudah hafal. Kata beliau, tapi dalam tindakan nyata. Menolong sesama, menghargai perbedaan, bekerja demi kepentingan umum, dan lain sebagainya. Ini mungkin klise berulang-ulang tapi memang kunci. Begitu kalian terpecah-pecah, tercerai-berai, otomatis kalian lemah. Boleh kalian belajar sejarah bangsa ini, kerajaan demi kerajaan jatuh bangun, itu secara umum. Biasanya satu kerajaan ambruk jatuh karena pertikaian internal. Terus jadi lemah. Terus yang dari luar datang gampang menguasainya. Ini pelajaran sejak lama, cuma sering kita lupakan. Mungkin karena manusia itu gatel kalau tidak gegeran. Ada saja yang dikonflikkan, digegeran. Kita selalu mencari beda di antara kita, mencari ketidaksamaan di antara kita. Jadi sudah jelas sama-sama Indonesianya masih dicari, tapi agamanya apa? Tapi sukunya apa? Kadang-kadang sudah jelas loh agamanya sama, tapi ormasnya apa? Kemudian alirannya apa? Kemudian itu. Kadang-kadang alirannya sudah sama, tapi ikut tokoh siapa? Ya kan? Oke, nanti sudah ikut tokoh, sudah jelas-jelas tokohnya sama, tapi kan saya bayar, dia gratisan misalnya. Oke, kita selalu nyari beda di antara kita. Padahal untuk bisa bersatu, kompak, kita harus menemukan titik temu di antara kita. Al-Quran pun menyeru kita begitu kan, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita mencari titik temu, kalimat yang sama di antara kita. Bainana wa bainakum. Nah, yuk ya kita cari. Tidak ada kok klaster manusia dengan manusia yang manapun yang tidak ada persamaannya. Paling tidak sesama manusia pun itu kan titik temu. Jangankan dengan manusia, dengan segala macam makhluk itu ada titik temunya. Kalimatun sawa yang menyatukan kita. Terus, nah, Dr. Sutomo punya ilustrasi yang menarik tentang persatuan ini. Gimana sih cara mengoperasikannya? Beliau menganalogikannya dengan gamelan. Jadi beliau punya quotes yang terkenal.
Jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan mengerti kewajibannya, tentu hasilnya lebih memuaskan. Nah, beliau menganalogikan gamelan. Kalau teman-teman lihat gamelan, ya musik di Jawa, kalau masing-masing penabuhnya, orang nabuh gamelan itu kalau di Jawa disebutnya panjak. Kalau panjaknya sudah ahli menangani tugasnya, kemudian dia paham aturan cara menabuh tiap lagu, kemudian dia tahu kapan harus membunyikan, kapan berhenti, semua orang dalam gamelan itu tahu ritme permainannya bersama-sama, akan lahir lagu yang indah. Tapi kalau yang mainnya ndak ahli, terus ndak tahu mainnya seperti apa, ndak tahu kapan membunyikan, kapan berhenti, ritmenya ndak akan enak. Lagunya ndak akan enak didengarkan. Jadi kita hidup bersama ini seperti orang main gamelan. Pertama-tama kita pahami, saya itu peranku apa? Yang harus saya lakukan apa dalam permainan ini? Oh, saya itu mahasiswa, oh saya dosen, oh saya ibu rumah tangga, oh saya seorang anak, oh saya. Pahami peran kita masing-masing, terus jadilah ahli di situ. Yang mahasiswa coba belajar seperti apa mahasiswa yang baik, yang pedagang belajar seperti apa pedagang yang baik, terus mainlah. Jadi kalian tahu sekarang cara memainkannya. Mainlah bersama, maka yang petani jadi petani terbaik, yang pedagang jadi pedagang terbaik, yang mahasiswa jadi mahasiswa terbaik, yang presiden jadi presiden terbaik. Semuanya ahli, tahu aturan mainnya, dan kemudian main sepenuh hati. Akan jaya bangsa kita. Problemnya hari ini banyak orang bukan bidangnya diangkat di situ. Masalah sudah. Kenapa? Bukan ahlinya. Ya kalau di hadis itu kan ada idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau urusan diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu saja saatnya. Jadi jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dan tahu kewajibannya, hasilnya akan memuaskan. Persatuan juga begitu. Terus Dr. Sutomo melanjutkan, kalau ini kerjasama persatuan generasi tua dan generasi muda. Ini yang sering konflik dalam sejarah. Yang muda nganggep generasi tua itu tahu apa tentang kita. Yang tua nganggep, alah anak muda itu belum ngerti apa-apa, gayane kayak itu. Sering tidak nyambung antara yang tua dan muda. Kata Dr. Sutomo, orang tua itu cukup sudah banyak makan garam. Artinya, yang tua itu sudah banyak bekerja, punya banyak pengalaman yang beraneka warna. Mereka mengalami bermacam kejadian yang dapat diajarkan pada kaum muda, agar kaum muda itu dapat mempersiapkan diri sebelum menghadapi kesulitan. Beliau mencontohkan, hal yang demikian itu sudah terbukti di Rusia. Di sana setiap perkumpulan anak-anak mempunyai penasehat sendiri, yaitu seorang yang umurnya sudah tua, laki-laki atau perempuan, yang punya cukup banyak pengalaman. Maka saya berpendapat sekiranya di Indonesia ini kaum muda dapat bersatu dan sehati dengan kaum tua berdasarkan prinsip saling menghormati, maka saya kira akan besar faedahnya. Jadi yang tua dan yang muda kerjasama. Bukan yang tua memanipulasi yang muda. Kerjasama sih, cuma yang muda suruh kerja saja. Terus
Yang tua tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini juga tidak produktif. Atau sebaliknya, yang tua bagian ngasih saja, terus yang muda tinggal enak-enakan. Ini juga tidak imbang. Belajarlah dari yang tua karena mereka pengalamannya sudah banyak. Yang tua juga begitu, sayangilah yang muda karena mereka ini yang melanjutkan generasi. Jadi kalau situasi ini bisa ideal, ya bangsa ini akan lebih mudah untuk mencapai kemajuannya. Terus beliau mengingatkan juga, hendaknya tiap-tiap partai atau perkumpulan membenahi keadaannya sendiri. Jangan menghalang-halangi, memfitnah maupun mengkritik partai atau kumpulan lain. Ini sehubungan dengan komunitas ya, kelompok sosial termasuk partai. Nanti beliau di tulisannya membagi dua antara kompetisi dan konkurensi. Kompetisi itu perlombaan, kalau konkurensi persaingan, ada bedanya. Kalau kompetisi beliau mensimbolkan sepak bola. Kata beliau begini, dalam dunia sepak bola ada istilah kompetisi. Artinya semua perkumpulan diadu kebolehannya atau kekuatannya. Setiap perkumpulan yang ingin menang harus rajin melatih para pemainnya dan harus memilih seorang pelatih yang banyak pengalamannya untuk meningkatkan mutu permainan para pemain. Perkumpulan yang kuat dan mahir karena pandai membenahi diri, itu yang akan unggul. Jadi keunggulan atau kemajuan satu perkumpulan sepak bola bukan karena permainan yang kasar atau karena main kayu, tapi karena kemahiran dan kekuatannya. Bahkan yang lebih penting lagi, karena menunjukkan sikap sportif. Jadi kalau perlombaan itu bukan sifatnya profesional, kompetisi. Beda dengan konkurensi. Konkurensi itu persaingan. Jadi mudah membawa orang pada cara-cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Sebab didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan secara cepat bagi golongannya sendiri, sehingga lupa akan azas suci, berani memfitnah orang lain, tidak malu melanggar janji yang diucapkan sendiri, sampai hati atau tega membuat orang lain menderita, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini namanya konkurensi. Ayo kita berlomba, jangan bersaing. Kalau bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba bukan tabrakan. Jadi nanti yang menang adalah yang kebaikannya paling banyak. Mungkin teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji sesi Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, yang mungkin ada yang ngikuti sinetronnya yang dari India itu ya, Jodha Akbar itu. Beliau punya asisten namanya Balbir. Nah, satu ketika beliau menguji asistennya ini. Jadi Sultan Akbar itu satu ketika gambar satu garis, terus di garis seret ini. Terus dia bilang begini, siapa bisa memendekkan garis saya ini tanpa harus memotongnya. Jadi gimana caranya membuat garis ini jadi pendek tanpa harus memotong garis itu atau menghapusnya. Itu pengawal-pengawalnya yang lain angkat tangan, tidak mampu. Terus tinggal si Balbir ini. Terus Balbir ini bilang, saya bisa tuanku. Terus dia ngambil tadi alat gambarnya, dia gambar garis di sebelahnya gambarnya Sultan Akbar, dan garis itu terus
dibuat lebih panjang dibandingkan garisnya Sultan Akbar. Nah, jadi terus beliau bilang, nah seperti inilah nanti tuanku, garisnya tuanku sekarang lebih pendek. Kenapa? Kalah panjang dengan garis saya. Ini sebenarnya pelajaran bahwa untuk menaklukkan orang lain tidak harus kita menghapusnya atau memotongnya. Kita tinggal melakukan kebaikan, membuat prestasi yang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dia, kita sudah menang. Jadi tanpa harus menghapusnya, tanpa harus memotong dia, asal kita prestasi kita lebih banyak, asal kita kemampuan kita lebih tinggi, ya kita sudah menaklukkannya, kita memenangkannya. Ini logikanya perlombaan, bukan persaingan. Fokusnya pada aku yang harus lebih banyak melakukan kebaikan, itu fastabiqul khairat. Bukan fokus pada orang lain ini salahnya apa, biar aku lebih panjang dari dia, lebih hebat dari dia. Kita selama ini lebih banyak nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa lo aliranku lo yang lebih hebat. Jadi kita nyari, nah aliranmu sesatnya di situ, wah aliranmu apa itu banyak bid'ahnya, aliranmu apa. Terus kamu nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa aliranku lo yang paling benar. Ini konkurensi. Jadi ya kalau ingin menunjukkan bahwa engkau yang lebih benar, fastabiqul khairat. Lakukan kebaikan lebih banyak dari yang kamu anggap salah. Jadi ya kalau kamu isinya hanya maki-maki, menyesat-nyesatkan, ya kamu tidak lebih baik. Mungkin bisa saja kamu kalah banyak kebaikan. Baik, jadi ini berhubungan dengan persatuan. Kunci kita untuk membangun jiwa bangsa. Jadi nanti beliau ada satu konsep, meskipun istilahnya ini tidak dari beliau, tapi dari tulisan beliau menyebut bersatu itu dalam aspek satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu pemerintahan, dan satu cita-cita. Ini nanti orang menyebutnya Panca Eka. Jadi kebangkitan satu bangsa itu harus diawali dari 5 hal pokok yang kita harus bersatu. Yaitu eka bangsa, ini kesadaran sosial, eka bahasa, kesadaran kultural, bahwa kita ini satu, eka tanah air, kesadaran geografis emosional, eka pemerintah, kesadaran politik, organisasi, dan eka tujuan, cita-cita, kesadaran moral, kesadaran spiritual. Kalau 5 ini bersatu, disitulah jiwa bangsa utuh. Bangkitnya jiwa bangsa, ini kan membangunkan jiwa bangsa tadi. Berarti kita semua ada di titik kesadaran kita ini bangsa yang sama, bahasa dan budaya yang sama, tanah air yang sama, pemerintah negara yang sama, dan kita punya cita-cita yang sama. Di sini dimulai cerita kita, kebangunan kita, kebangkitan kita. Ini yang disebut Panca Eka.